air dengan suhu 75 derajat Celcius ini dialirkan dengan laju alir 4 kg per second melalui pipa baja yang memiliki diameter 10 cm dengan tebal 0,25 cm dan panjang 4 meter. Untuk meminimalkan penurunan suhu air ini, digunakanlah insulasi yang memiliki konduktivitas termal 0,18 watt per meter Kelvin. Data tambahan yang kami miliki yaitu konduktivitas termal pipa baja sebesar 50 watt per meter Kelvin, koefisien konveksi di permukaan dalam pipa sebesar 300 watt per meter persegi Kelvin, koefisien konveksi di permukaan luar insulasi sebesar 150 watt per meter persegi Kelvin, dengan kapasitas kalor air sebesar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Dan penurunan suhu maksimal yang kami harapkan yaitu 1,2 derajat Celcius. Suhu rata-rata di luar pipa selama operasi ini sebesar 25 derajat Celcius. Maka pertanyaannya, berapa tebal insulasi yang diperlukan? Pada metode analitik digunakan persamaan perpindahan panas pada sistem silinder. Dapat dilihat persamaan perpindahan panas pada sistem silinder adalah sebagai berikut. Pada sistem silinder, ada yang dinamakan dengan RI, R0, dan R2. RI merupakan radius dalam pipa, R0 merupakan radius dalam pipa ditambah dengan tebal pipa, lalu ada R2. R2 merupakan R0 ditambah dengan tebal insulasi pipa. Dari soal dapat diketahui data-data sebagai berikut. Lalu yang ditanyakan pada soal adalah tebal insulasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal adalah menentukan Q atau energi panas dengan persamaan yaitu Q sama dengan laju alir dikali kapasitas panas dan dikali delta T. Lalu didapat hasil yaitu 20.160 Watt. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tebal insulasi. Data yang diketahui pada soal kemudian disubstitusikan pada persamaan perpindahan panas pada sistem silinder. Setelah mensubstitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan perpindahan panas pada sistem silinder, langkah selanjutnya menggunakan metode trial and error. Dipilih rentan nilai R2 mulai dari nilai sedikit lebih besar dari R0 atau radius luar pipa. Di sini nilai R2 diasumsikan itu mulai dari rentan 0,053 sampai 0,06. Lalu substitusikan nilai R2 ke dalam persamaan perpindahan panas pada sistem silinder. Setelah melakukan trial and error pada R2 asumsi, maka didapatkan R2 yang mendekati nilai Q adalah 0,053. Maka tebal insulasi yang didapat yaitu 0,0005 meter atau 0,5 mm. Setelah mendapatkan tebal insulasi, selanjutnya cek penurunan suhu maksimal setelah didapat tebal insulasi 0,0005 meter. Dengan menggunakan persamaan perpindahan panas pada sistem silinder untuk menentukan nilai Q. Setelah dapat nilai Q, gunakan persamaan energi panas untuk mendapatkan nilai delta T. Nilai delta T yang didapat di sini adalah 0,42 derajat Celcius. Jadi penurunan suhu atau delta T maksimal adalah sebesar 0,42 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan metode numerik. Yang pertama ada metode bisection atau metode bagi dua. Metode bisection adalah cara sederhana untuk menemukan akar dari suatu persamaan. Caranya dimulai dengan memilih dua angka, yaitu titik awal A dan titik akhir B atau angka tebakan, yang sudah diketahui bahwa nilai fungsi di kedua titik ini berbeda tanda. Misalnya yang satu positif dan yang satu negatif, dengan asumsi bahwa akar persamaan ada di antara kedua titik. Membagi interval tersebut menjadi dua dengan mencari titik tengahnya. Setelah titik tengah ditemukan, periksa nilai fungsi di titik tengah tersebut. Jika nilai fungsi di titik tengah sama dengan 0, berarti titik tersebut adalah akar. Jika tidak, maka akar akan ada di sebelah kiri atau kanan dari titik tengah. Jika fungsi di titik tengah memiliki tanda yang sama dengan fungsi di salah satu titik ujung, berarti akar akan berada pada posisi yang berlawanan. Dan ubah
titik ujung tersebut untuk mempersempit interval. Proses ini diulang terus-menerus sampai jarak antara kedua titik sudah cukup kecil, sehingga kita bisa mendapatkan akar yang mendekati dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Metode bisection sangat efektif karena selalu menemukan akar, asalkan interval awal dipilih dengan benar, meskipun prosesnya bisa memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode yang lain. Yang kedua, ada metode Newton-Raphson, adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan dengan pendekatan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Cara kerja dimulai dengan memilih tebakan awal untuk akar persamaan. Setelah itu, metode ini menggunakan garis singgung di titik tebakan tersebut untuk mencari titik yang lebih dekat dengan akar. Proses ini terus diulang dengan setiap langkah memperbaiki tebakan berdasarkan garis singgung dari titik sebelumnya. Metode Newton-Raphson seringkali lebih cepat daripada metode yang lain, karena setiap iterasi memberikan perbaikan yang cukup signifikan terhadap tebakan akar. Tetapi kelemahannya adalah jika tebakan awal terlalu jauh dari akar atau fungsi tidak memiliki garis singgung yang baik, metode ini bisa gagal atau menghasilkan hasil yang salah. Nah, pada awalnya kita akan memulai suatu flowchart tersebut dan pemrograman dengan simbol terminator dengan start itu dimulai awalan pemrograman. Lalu dilanjutkan langkah selanjutnya yaitu dengan menginputkan data-data berupa nilai R, di mana nilai R ini adalah tebakan awal untuk akar dan nilai R ini akan diperbaiki melalui iterasi. Lalu ada tol atau disebut dengan toleransi, dan ini adalah toleransi kesalahan. Nah, iterasi ini akan berhenti ketika kesalahannya relatif kurang dari nilai 10⁻⁶, yang berarti ini akan menunjukkan akurasi yang sangat tinggi. Nah, dan juga data pendukung lainnya. Seperti kita akan mendefinisikan fungsi yang ingin kita cari berupa akarnya, dan fungsinya kita turunkan. Juga tujuannya adalah untuk mencari nilai R dan membuat FR yang nantinya sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan masuk pada proses dari suatu flowchart ini, yaitu inputkan R sama dengan 1, di mana ini adalah variabel yang menyimpan nilai kesalahan relatif dan diinisiasikan dengan 1 agar nanti loop yang dihasilkan dieksekusi setidaknya sekali, dan IT sama dengan 0 adalah variabel untuk menghitung jumlah iterasi. Lalu masuk kepada decision atau keputusan, di mana inti dari algoritma ini yaitu loop atau while. Loop ini akan terus berjalan selama error lebih dari sama dengan toleransi di dalam loop, di mana akan masuk pada pemrosesan ini, yaitu akan menghitung nilai FR dan turunan F aksen R. Hasilnya disimpan dalam variabel FO dan BF. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pengecekan. Pengecekan terjadi jika turunan DF-nya itu sama dengan 0 dan menyebabkan error. Oleh karena itu, akan ada pemeriksaan jika DF-nya sama dengan 0. Dan kemudian kita akan menggunakan metode rumus inti dari Newton-Raphson, yaitu R1 sama dengan R dikurangi FO per DF, dan akan menjadi tebakan yang lebih baik untuk akar daripada R. Nah, kita lanjutkan pengecekan error ini antara R tebakan sebelumnya dan R1 tebakan baru, dan untuk fungsi ABS atau absolute ini mengambil nilai positif, dan nilai ini akan memberikan informatif dari kesalahan absolut ketika nilai R mendekati 0, dan penggunaan absolut ini juga untuk mencegah error pembagian 0 jika R-nya bernilai sama dengan 0. Nah, kemudian kita tuh akan menambahkan IT sama dengan IT plus 1, di mana itu akan memperbarui nilai R dengan nilai R1 yang baru dihitung. Nilai R itu akan digunakan pada iterasi berikutnya. Proses ini berulang selama error lebih dari sama dengan toleransi loop while terpenuhi. Nah, selanjutnya akan didapat hasil yaitu berupa T-ins. Nah, selanjutnya itu ditutup dengan simbol terminator bahwa pemrograman telah selesai, yaitu adalah M. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah flowchart bisection dengan menggunakan metode bisection. Pertama yaitu kita masuk pada simbol terminator star untuk memulai suatu pemrograman, lalu dilanjutkan dengan menginputkan data
R1 dan R2, serta toleransi kesalahan. Lalu lanjut pada proses F1 sama dengan FR1 dan F2 sama dengan FR2. Lalu dilanjutkan pada decision dan keputusan F1 dikali F2 lebih dari sama dengan 0. Lalu lanjut pada dia membaca lagi R1 dan R2, lalu proses pada F1 sama dengan FR1 dan F2 sama dengan FR2. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan awal. Jika FR1 dikali FR2 sama dengan lebih dari sama dengan 0, berarti FR1 dan FR2 itu memiliki tanda yang sama, sehingga tidak dijamin ada akar di antara R1 dan R2 dalam flowchart. Tapi jika kondisi ini terpenuhi, kita harus mencari input R1 dan R2 kembali. Tapi jika FR1 dikali FR2 ini kurang dari 0, maka akar di antara R1 dan R2 itu dapat proses dilanjutkan. Nah, selanjutnya kalau dapat dilanjutkan akan masuk kepada proses error sama dengan 1 dan iterasi sama dengan 0. Selanjutnya akan masuk kepada decision lagi, loop while iterasinya, di mana error lebih dari sama dengan toleransi, dan masuk pada proses iter ditambah dengan iter ditambah 1, ini adalah untuk meningkatkan jumlah iterasi. Lalu ada R3 sama dengan R1 ditambah R2 dibagi 2, ini merupakan menghitung titik tengah antara R1 dan R2. Lalu F3 sama dengan FR3 adalah untuk menghitung nilai fungsi di R3. Lalu ada error sama dengan absolute dikali R1 dikurangi R2 dibagi 2, itu untuk menghitung perkiraan kesalahan. Nah, selanjutnya akan ada pemeriksaan awal, itu masuk lagi kepada decision F1 dikali F3 kurang dari 0. Nah, jika FR1 dikali FR3 itu kurang dari 0, maka akar itu akan berada di R1 dan R3, dan R2 diperbarui dengan R3, dan F2 diperbarui dengan F3. Tapi jika FR1 dikali FR3 lebih dari 0, maka akar akan berada di antara R2 dan R3 diperbarui dengan R3, dan F1 diperbarui dengan yang F3 ini selanjutnya. Nah, selanjutnya jika telah berhasil, maka akan ditampilkan pada output yang didapat berupa T-ins, yang dimana berarti loop tadi semuanya telah selesai, dan diakhiri dengan simbol terminator, yaitu diakhiri dengan kata N, berarti pemrograman tersebut telah selesai, sehingga didapat nilai output berupa display T-ins. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengubah flowchart menjadi program Skylab di Skynotes. Yang pertama, start, kita mulai ada membuka aplikasi Skylab, kemudian kita membuka Skynotes. Yang pertama, selanjutnya itu ada input. Kita input R1, R2, batas toleransi, dan data pendukung lainnya. Kita masukkan data-data yang diketahui dan juga yang dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah keprosesan. Proses di sini itu memasukkan fungsi persamaan dari F1 dan F2. Selanjutnya ada yang berbentuk seperti belah ketupat ini merupakan while. Kita gunakan while, lalu kita memasukkan R1, R2, dan juga kita memasukkan fungsi persamaan F1 dan F2 itu sebagai proses. Selanjutnya kita juga menambahkan errornya kita menggunakan 1 dan iterasinya itu 0. Kemudian ada tanda while berikutnya. While di sini itu error lebih besar atau sama dengan toleransi. Kita proses yang digunakan itu ada iterasi R3, F3, dan error. Kemudian ada tanda belah ketupat lagi, tetapi ini bukan while, tetapi ini tuh if. Kita masukkan if. Jika hasilnya iya atau benar persamaannya, itu akan diproses menjadi R2 sama dengan R3 atau F2 sama dengan F3. Sedangkan jika no, itu akan memproses R1 sama dengan R3 dan F1 sama dengan F3. Sehingga di sini kita menggunakan else. Selanjutnya merupakan hasilnya atau outputnya. Output di sini yang kita butuhkan adalah T-insulasi atau tebal insulasi. Sedangkan di sini saya menambahkan untuk kita mengetahui hasil dari program yang kita buat, yaitu R3-nya, sehingga saya menambahkan tebal insulasi, jari-jari luar pipa, jari-jari luar insulasi, error, toleransi, dan iterasinya keberapa.
kita akan mencoba merun dari program yang kita buat. Kita run sehingga menghasilkan tebal insulasinya itu sebesar 1,1478 meter, sedangkan jari-jari luar pipanya 0,0525 meter dan jari-jari luar insulasinya 1,19 meter dengan errornya sebesar 0,00076 dan toleransinya 0,00001 pada iterasi ke-17. Selanjutnya kita akan ke flowchart ya dan program yang Newton-Raphson. Untuk Newton-Raphson itu juga sama. Kita mulai dari start, yaitu membuka aplikasi dan buka Skynotes-nya. Lalu kita input data-data yang diketahui dan yang diperlukan. Lalu untuk prosesnya kita hanya menggunakan error dan iterasi. Errornya di sini saya menggunakan 1 dan iterasinya itu 0. Tetapi di sini saya menambahkan ada maksimal iterasi yaitu 20. Maksimal iterasi ini digunakan agar iterasi yang pengulangan yang digunakan itu tidak banyak. Selanjutnya ada tanda sebelah ketupat lagi, ini merupakan while. Kita masukkan while di sini dan juga macam-macam proses yang digunakannya yaitu seperti F0, DF atau diferensial dari fungsi F, R1, F1, error, iterasi, dan R1. Lalu outputnya itu yang kita butuhkan itu adalah tebal insulasi. Dan di sini juga saya menambahkan seperti yang bisection. Jika di run akan menghasilkan perolehan hasil tebal insulasi sebesar 90 meter, jari-jari luarnya 0,0525 meter dan jari-jari luar insulasinya 90 meter dengan error sebesar 0,000118 dan toleransinya 0,00001 pada Penyelesaian masalah dilakukan menggunakan dua cara yang berbeda, yaitu secara analitik dan juga secara numerik. Secara numerik, kami menggunakan dua metode, yaitu metode bisection dan metode Newton-Raphson. Dengan perhitungan secara analitik, didapatkan tebal insulasi sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan secara numerik, pada program Skylab dengan metode bisection didapatkan tebal insulasi sebesar 1,1474908 meter dengan error sebesar 7,6 kali 10 pangkat min 6 serta toleransi 1 kali 10 pangkat min 5. Hasil dengan metode bisection ini konvergen pada iterasi ke-17. Sedangkan dengan metode Newton-Raphson, tebal insulasi yang diperoleh sebesar 90,1032 meter dengan error sebesar 12 kali 10 pangkat min 5 serta jumlah iterasi yaitu 20. Karena iterasi sudah mencapai batas maksimum, kemungkinan solusi masih belum sepenuhnya konvergen. Jika memang dibutuhkan ketelitian lebih tinggi, kami menyarankan untuk meningkatkan jumlah iterasi atau memilih tebakan awal yang lebih baik. Maka, kesimpulan yang kami dapatkan adalah metode bisection dan metode Newton-Raphson memiliki karakteristik yang berbeda dalam pendekatan penyelesaian akar suatu persamaan. Metode bisection ini termasuk metode berbasis interval yang selalu konvergen selama akar berada dalam interval yang ditentukan, sehingga menjadi lebih andal dalam hal akurasi. Contohnya dapat dilihat dari nilai error yang dihasilkan, bahwa dengan menggunakan metode bisection ini nilai errornya itu lebih kecil. Sementara itu, metode Newton-Raphson menggunakan turunan fungsi untuk memperkirakan akar secara langsung. Tetapi metode ini rentan terhadap kesalahan jika nilai awal tidak cukup dekat dengan akar atau jika turunan fungsi itu tidak dihitung dengan benar. Oleh karena itu, metode bisection lebih cocok untuk kasus yang membutuhkan kestabilan dan akurasi yang tinggi. Sementara metode Newton-Raphson lebih efektif dalam situasi yang membutuhkan kecepatan perhitungan atau konvergensi dengan syarat pemilihan nilai awal yang mendekati akar sebenarnya.